Gagal bayar di aplikasi Adapundi sebesar 8 juta, sebenarnya aman nggak sih? Oke, ini ada beberapa pertanyaan terkait gagal bayar di Adapundi. Adapundi ini perlu teman-teman ketahui, ini merupakan pinjol legal, di mana kalau pinjol legal itu kita harus tahu ya, mereka itu memang bisa dibilang boleh mendatangkan DC lapangan, boleh melakukan penagihan-penagihan. Tapi, ingat, ada aturannya juga. Ada, ya ibaratnya gini, ada hal-hal yang boleh mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Itu sudah tertulis dan tertuang ya. Jadi OJK pernah memberikan kayak surat edaran gitu, yang mana isinya di surat edaran tersebut ada tata cara yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh DC ataupun pinjolnya untuk proses penagihannya secara umum. Nah, untuk kasus Adapundi sendiri, mau galbet 8 juta, 10 juta, 15 juta, karena mereka masih pinjol legal, harusnya masih mengikuti aturan-aturan pinjol legal. Ya, bener nggak? Jadi tidak boleh seenaknya dan tidak boleh ngasal juga dalam proses penagihannya. Adapun setahu saya sampai saat ini belum ada DC lapangannya. Kemarin memang ada orang-orang yang bilang, "Bang, saya di Jambi udah ada DC-nya nih. Kemarin saya barusan didatengin bla 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 dan seterusnya." Cuman DC-nya itu ya cuman sekedar ngingetin, terus kemudian ngasih surat penagihan, bukan surat penagihan sih, surat penagihan lah ya, tapi bentuknya itu kayak resmi kayak surat peringatan atau surat pernyataan gitulah. Nah, cuman DC-nya habis itu ya biasa aja. Nah, ini nih, antara ini beneran DC lapangan, ataukah memang petugas atau kurir aja, kita nggak pernah tahu. Karena setahu saya, DC lapangan itu secara resmi harus mempunyai surat atau sertifikat ya sebagai profesi sebagai debt collector. Kalaupun tidak punya, ya dia nggak bisa dibilang DC lapangan. Ataupun kalau dia mengaku DC lapangan, artinya berarti DC lapangan yang ilegal. Karena mereka tidak punya surat-suratnya. Ya, jadi nggak usah takut. Insya Allah semuanya aman-aman aja. Ya, yang penting teman-teman, kalau memang tidak ada uangnya, nggak usah dipaksakan dengan gali lubang tutup lubang. Kalau memang belum ada dananya, nggak usah dipaksakan untuk bayar secepatnya. Ya, yang penting teman-teman fokus aja untuk menabung dulu deh. Fokus aja untuk mengumpulkan uang dulu deh. Ya, untuk menambah tambahan rezeki dan lain sebagainya. Setidaknya teman-teman punya bekal. Kalaupun nanti suatu saat uang yang kalian tabung ini yang kalian rencanakan untuk melunasi hutang-hutang tersebut sudah beres dan mungkin memenuhi hutang pokok, kalau ada penagihan lagi, teman-teman bisa lakukan negosiasi. Bisa nggak ada potongan bunga dan denda? Bisa nggak ada penghapusan bunga? Bisa nggak ada penghapusan denda? Oke, bunga dibayar tapi denda tolong dihapuskan. Bisa nggak akan diusahakan untuk dilunaskan dalam waktu dekat ini? Nah, kalau ada negosiasi seperti itu, kalau kalian udah telatnya udah lama banget, biasanya pinjol akan menyetujui sih. Nah, mungkin pinjol akan mikir, daripada nggak dibayar, ya mending oke lah, kita hapuslah dendanya. Itu kerap kali terjadi ya, dan terakhir saya dapat informasi itu kasusnya di Ada Kami. Ada orang yang bahkan sampai bunga dan dendanya dihapuskan 100%, tinggal dia bayar hutang pokoknya aja. Dan kalau nggak salah, dia itu udah telat sekitar 8 bulanan aja. Ya, semoga di Adapundi juga ada dan harusnya ada sih. Ya, di kartu kredit aja ada, masa di pinjol-pinjol kayak gini nggak ada. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.